Ya baik, selamat malam Dharma. Terima kasih untuk hari ini dan selamat malam juga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Actually for the Samanera Dira Dhammo ya, Samanera Dira Dhammo from India. Ya jadi beliau saat ini tinggal di Wihara Indonesia Bodh Gaya dan ya sudah menjadi Samanera. Kemudian selama ini yang menjaga Wihara Indonesia Bodh Gaya ya yang ada di India ya. Jadi pada kesempatan ini Bante bilang ya kalau bisa Samanera tiap malam ikut chanting sama-sama ya. Nanti mungkin kalau sudah berani akan mimpin meditasi yang singkat-singkat buat Bapak Ibu di rumah ya. Jadi bisa tahu bahwa di Bodh Gaya memang ada wihara dan ada yang tinggal yaitu juga Samanera yang tinggal di sana. Dan kalau Bapak Ibu ada perlu atau apapun ya bisa menghubungi Samanera ya untuk membantu kegiatan Anda di Bodh Gaya nanti. Ya, kalau Bante masih di Jakarta ya, belum sampai di India. Ya, oke, selamat pada hari ini kita akan bersama-sama membahas ya mengenai Brahma Wihara. Ya, jadi kita akan membahas Brahma Wihara yang tadi barusan kita baca dan setiap malam kita baca. Nah, kira-kira Bante rasa Brahma Wihara sudah nggak terlalu banyak perlu dibahas, ya karena Bapak Ibu Bante yakin, ya mungkin sudah sudah bisa tahu dan seterusnya. Jadi lebih banyak kita akan diskusi ya. Jadi bagi yang ingin bertanya sudah boleh silakan komen, nanti akan dibacakan oleh Dharma dan Wisaka. Ya, pada hari ini adalah Brahma Wihara, di mana kita selalu tahu bahwa Brahma Wihara adalah 4 kediaman luhur yang terdiri daripada metta, kemudian karuna, mudita, dan kemudian UPK ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah metta atau ya kita sudah tahu cinta kasih kepada semua makhluk hidup, mengharapkan semua makhluk hidup dengan bahagia ya, agar mereka semua bahagia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari mengenai metta dan juga Bante rasa Bapak Ibu juga sudah mulai berlatih ya, bagaimana Anda berlatih cinta kasih selama ini. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang cinta kasih? Silahkan nanti ya. Yang pasti cinta kasih yang sudah kita latihan setiap hari Rabu dan besok dan hari Minggu, bagaimana kita mengembangkan cinta kasih yang tanpa batas, ya, tanpa batas ke segala arah, ya kan? Kalau dalam manfaat-manfaat di dalam kita mengembangkan metta atau cinta kasih adalah kalau kita membaca Metta Sutta ya, Metta Sutta bukan yang Karania, jadi ada yang satu Metta Sutta, itu kurang lebih ada 11 manfaat. Ya, kalau seseorang suka mengembangkan cinta kasih, ya, ada 11 manfaat. Yang pertama adalah orangnya selalu bahagia, ya kan? Nggak stres, nggak murung, nggak sedih hidupnya, nggak galau dan seterusnya. Karena kenapa? Karena pikirannya selalu memancarkan cinta kasih sehingga dia punya pikiran itu sangat-sangat baik ya. Yang kedua, kalau orang yang suka memancarkan cinta kasih, kembali lagi tidurnya gampang ya. Tidurnya gampang. Jadi kalau begitu ketemu bantal langsung tidur, berarti itu orang yang penuh metta ya. Tidurnya gampang. Kalau orang yang tidurnya gampang dan karena dia suka mengembangkan cinta kasih, yang ketiga dia jarang mimpi buruk ya, jarang mimpi buruk kalau orang-orang yang suka mengembangkan cinta kasih. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka mimpi buruk, berarti cinta kasihnya masih kurang ya, sehingga perlu mengembangkan cinta kasih lagi ya. Dan berikutnya yang keempat adalah sudah tidurnya gampang, tidak mimpi buruk, berarti dia akan bangun dengan perasaan yang segar ya.
Ketika perasaan segar bangun, maka mood-nya juga akan bagus di hari itu. Nah, jadi ini adalah manfaat-manfaat daripada melatih cinta kasih. Kemudian yang lebih seru ini ya, lebih seru adalah wajahnya lebih baik secara inner beauty ya. Inner beauty itu lebih baik ya. Jadi dikatakan bahwa aura kebahagiaan itu memancar ya kepada semuanya dan dikatakan akan disenangi oleh siapapun, yaitu termasuk oleh manusia ya yang terlihat, manusia dan hewan maupun yang tidak terlihat, yaitu dewa. Ya, orang yang memiliki meta akan disenangi oleh banyak makhluk ya. Berikutnya, orang yang memiliki meta kemudian dia juga tidak akan menderita dari 3 hal ya. 3 hal ini tidak akan menyakiti dia. Apa ini? Yang pertama adalah senjata ya. Senjata tidak akan ya kena kepada dia. Maksudnya mungkin tidak akan ditembak atau dibunuh ya, tidak akan terluka oleh senjata ya. Yang kedua, tidak akan terluka oleh api dan tidak akan terluka oleh sianida, oleh racun ya. Jadi 3 hal ini Anda aman. Kenapa aman Bante? Karena suka berbuat cinta kasih, enggak ada musuh, mau takut kemana, ya kan? Kemanapun dia pergi, dia aman dari 3 hal ini, ya. Racun, senjata, api, dan racun. Ya, jadi ada satu cerita ya, satu legenda. Ya ini bagaimana orang suka membacakan Om Mani Padme Hum ya. Dari ada mantra Om Mani Padme Hum. Jadi ketika ada satu ibu-ibu di Tibet ya, dia suka baca mantra Om Mani Padme Hum dari dia masih muda. Nah, ketika dia masih muda, dia suka baca mantra Om Mani Padme Hum, kemudian dia sakit ya. Setelah sakit, kalau di sana harus disuntik ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ikut Bante ke India pernah disuntik kalau sakit ya. Nah, ketika disuntik jarumnya nggak masuk ya. Jadi dokter lagi suntik ke ibu ini, padahal orang tua ya, jarumnya nggak masuk ya, jarumnya ditusuk itu nggak masuk. Kemudian untung dokternya ngerti, dokternya bilang amalah, maksudnya ibu ya jangan baca mantra Om Mani Padme Hum ya. Jadi biar ininya masuk ya, jarumnya masuk. Jadi ibu itu kemudian berhenti, dia nggak baca mantra, kemudian ditusuk. Nah itu berhasil. Nah, jadi ini adalah suatu cerita ya, tetapi Anda mau percaya atau nggak percaya, silakan ehipasiko, baca sendiri ya, sehingga Anda bisa tahu, oh benar ya, ditusuk nggak mempan. Berikutnya adalah orang yang memiliki cinta kasih pada akhirnya juga memiliki kehidupan yang bahagia. Sehingga kalau dia memiliki kehidupan yang bahagia, terakhir ya, dia akan meninggal dengan perasaan yang tenang dan damai, dan setelah itu dia akan tumimbal lahir di alam surga. Ya, jadi ini adalah manfaat-manfaat daripada mengembangkan cinta kasih. Nah makanya kalau mau belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih, ikut meditasi besok ya. Jangan cuma teorinya tahu, oh mau bisa ke surga ya, tetapi suruh meditasi, lari. Ya. Jadi kalau Anda sudah tahu 11 manfaat daripada melatih cinta kasih, ikut meditasi setiap hari Rabu dan Minggu ya, di mana sekarang adalah pembahasan mengenai cinta kasih tanpa batas ya. Bande nggak bahas di sini karena itu adalah bahan untuk besok ya. Dan berikutnya Bapak Ibu selain meta ya adalah karuna ya, bersimpati kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kita ingin membantu mereka agar terbebas dari duka, dari penderitaan-penderitaan mereka. Ya, misalnya seperti baru-baru ini adalah pesawat Sriwijaya Air ya yang sedang yang telah jatuh, dan karuna bagaimana kita memberikan simpati adalah kita mulai mengucapkan bela sungkawa ya. Kalau memungkinkan untuk bantu kita pergi.
pergi misalnya bawain makanan box dan seterusnya ya. Bante ada lihat kemarin di berita dari Seci ya, mereka datang untuk membawakan makanan, saya lihat ada kasih masker, minuman dan seterusnya ketika orang sedang berduka ya kan. Dan kalau misalnya Bante ke rumah sakit Seci yang di sini, biasanya ada relawan yang kasih pasien, ada yang mau minum atau apa diantar ke tangga ke seterusnya. Itu bagus sekali. Jadi ini adalah bagaimana kita menunjukkan simpati kita kepada orang yang sedang menderita. Ya, dia sedang menderita, kita wujudkan cinta kasih kita dalam action, dalam tindakan. Ya, tentunya kita berusaha. Kalau kita nggak bisa bantu terus, ya kan, kita mungkin nggak punya beras, kita mungkin nggak punya apapun, ya kita bisa bantu minimal di dalam doa, ya minimal di dalam doa, di mana ini adalah wujud daripada rasa simpati kita kepada orang-orang yang sedang berduka, ya, sedang menderita. Nah, ini adalah yang kedua, yaitu karuna. Ya, seperti kita bilang kemarin ya, tanggal 10 hari kejadian, tanggal 9, tanggal 10 pagi-pagi Bante Momo yang di Bodhgaya itu sudah kirim saya. Dia sudah bilang ke saya, bilang hari ini kita semua sangha di sana doakan buat korban Sriwijaya. Terus saya dalam hati, siapa yang kasih tahu ya? Saya belum kasih tahu, belum apa, tetapi mereka sudah bikin seperti itu ya. Jadi itu adalah perasaan yang karuna. Secara tiba-tiba, secara spontan, tanpa disuruh, tanpa diminta, ya melakukan hal yang seperti ini, yang baik tentunya ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah mudita ya, ikut bermudita cita atas keuntungan yang diperoleh oleh orang lain. Jadi ketika teman kita sukses, ketika teman kita terkenal, ketika teman kita berprestasi, ketika misalnya tetangga Anda punya rumah baru, punya mobil baru, ya kan? Kita harus bermudita cita. Jangan ketika tetangga kita lagi beli mobil baru, aduh, lagi corona ini, beli mobil baru dia, duit dari mana? Ya, jadi mudita ini bisa melawan rasa sirik kita, ya kan? Rasa cemburu kita, ya. Aduh, lagi corona kok beli rumah baru dia. Ah, duit dari mana itu? Ya kan? Nah ini, jadi dengan kita bermudita atas kebaikan orang lain, dikatakan bahwa kita juga memberikan hal yang sama, setara ya. Misalnya contoh, ketika orang lain berdana jubah kepada biku sangga, kemudian misalnya saya nggak punya, ya saya nggak punya. Apa yang saya lakukan? Saya bermudita cita. Semoga satu saat nanti ya kita bisa berdana jubah seperti itu. Ya kan? Waktu 2014, 2014, Bante pertama kali ke Bodhgaya pertama kali. Lihat orang itu cat patung pakai emas. Terus Bante bilang dalam hati, aduh bagaimana ya, kapan kita orang Indonesia ada kesempatan untuk cat patung Buddha yang di utama itu pakai emas. Kemudian ya tanggal 28 Januari nanti kita akan bikin ya untuk pertama kali. Nah jadi dari awal kita sudah bermudita cita atas kebahagiaan, kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah dengan harapan semoga saya juga bisa memiliki kualitas. Saya juga bisa memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Nah jadi ini adalah rasa mudita ya. Bagaimana kita nggak punya, tetapi kita beranggapan berbahagia atas kebajikan, usaha, dan orang lain, ya dari orang lain. Jadi jangan ketika orang lain lebih daripada kita, kemudian kita cemburu, kita iri hati. Bante maunya dekat sama dia doang, sama saya nggak mau. Mentang-mentang saya, nah kan, nah itu ya. Oh mentang-mentang saya begini, Bante nggak mau dekat saya misalnya, iya kan? Nah rata-rata ya kan. Jadi kita harus bermudita cita. Kok tiba-tiba Bante dekat sama ini ya gara-gara kenapa? Oh ternyata dia begini. Nah jadi kita merasa turut berbahagia ya kan? Dan seterusnya ya.
Jadi ini adalah yang ketiga, yaitu bermudita cita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah perasaan keseimbangan batin, atau yang kita bilang adalah UPK ya, keseimbangan batin. Yaitu tidak gembira atau tidak sedih ketika orang lain mendapatkan malapetaka ya. Maksudnya di sini adalah batin yang benar-benar stabil, yang seimbang ya. Sehingga Anda nggak sedih-sedih amat, juga nggak bergembira amat ya. Jadi di sini adalah yang seimbang begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita melihat Brahma Wihara dari dua kata, Brahma dan Wihara. Wihara adalah satu tempat atau kadang-kadang orang bilang kediaman. Brahma adalah orang ya kan, Brahmana. Orang-orang Brahmana itu bagaimana? Orang-orang yang memiliki kualitas, ya, kualitas-kualitas yang bajik, yang baik. Nah, sehingga Brahma Wihara kalau kita bilang kurang lebih adalah kediaman atau seperti rumah daripada kebajikan itu sendiri ya. Jadi 4 ini dimulai dari kata metta, karuna, mudita, dan UPK ya. Umat Buddha harus ingat bahwa UPK ini adalah yang terakhir, bukan yang pertama kali. Ya, jadi ketika teman kita susah langsung bilang, terimalah karmamu. Ya, bukan ya. Ya kan, jangan kebalik. Urutannya sudah dari metta, mudita, metta, karuna, mudita, UPK. Ya, jangan dibalik. Ya, kalau Anda balik berarti salah. Ya, teman kita jatuh. Oh, terimalah karmamu, kama bandu, kama yoni, kama patisarano. Ya, teman kita lagi punya musibah. Oh, terimalah karmamu ya kan, karma burukmu berbuah. Tetapi kalau temannya sukses, dia mah begini, dia mah begitu. Ya, jadi jangan cepat mengambil kesimpulan ketika teman kita punya masalah atau ya saingan Anda punya masalah, musuh Anda punya masalah. Kalau musuh kita punya masalah, tuh kan dia sih nggak tahu gua suka sembayang, bikin-bikin saya begitu. Nah, tuh kan kena dah tuh karmanya. Nah, itu bukan begitu ya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi kepada yang pertama adalah metta, mudita, kemudian karuna, karuna, mudita, dan UPK ya. Jadi keseimbangan ini adalah kita sudah berusaha. Kita sudah mengembangkan cinta kasih, kita sudah berusaha menolong, kita sudah berusaha membantu melalui pikiran kita, tetapi kita nggak bisa ternyata membantu karma dari makhluk itu sendiri. Nah, pada akhirnya batin kita harus stabil, ya kan? Batin kita harus stabil. Ya. Untuk apa? Untuk tidak terlarut dalam penderitaan-penderitaan itu. Misalnya biasa yang curhat ke Bante adalah misalnya contoh ya, yang curhat misalnya dalam hal bisnis lah ya. Bante, saya pusing nih misalnya, punya utang sekian. Misalnya, punya utang 1 M. Terus bagaimana nih Bante saya? Nah, dari meta kita sudah kasih tahu, oh ya, Ibu tenang dulu, meditasi dulu, banyak berbuat baik dulu, ya kan? Nah, setelah itu ternyata hutangnya tambah banyak. Kita karuna, ya kan? Coba kamu punya wihara, punya beras, kasih beras, punya makanan, kasih makanan, seterusnya. Mudita, usahakan dia memiliki tetap pikiran yang baik. Tetapi kalau misalnya kita nggak bisa bantu bayarin utang dia segitu, ya kita mau gimana, ya kan? Karena kembali lagi kepada karma si makhluk ini, karma si ibu ini, hutang dari ibu ini, kita nggak bisa bantu. Ya, kita nggak bisa bantu. Apakah karena dia miss dalam manajemen dan seterusnya. Jadi ada hal yang kita nggak bisa bantu melalui batas-batas, ya kan? Yang kita benar-benar nggak bisa bantu, pada akhirnya kita harus menseimbangkan batin kita, ya. Jadi jangan terlarut sama kesedihan orang lain, juga jangan terlalu dengan kebahagiaan orang lain. Nah, disinilah UPK berfungsi sebagai keseimbangan. Dan kalau batinnya seimbang, maka bisa mencapai
ketenangan di dalam meditatif. Ya, jadi ini adalah Brahma Wihara yang mungkin kita bahas pada hari ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, ya dipersilahkan ya. Terima kasih. Bante kembalikan kepada penanya dan mungkin Samanera Kapin kalau mau memperkenalkan diri boleh ya. Maybe Samanera you want introduce yourself, oke? Ini adalah Samanera Kapin ya. Samanera Kapin atau sekarang Bante kasih nama Dira Damo ya. Sekarang kita Dira. untuk menjaga murid ternyata gampang pakai Zoom ya. Oke, please Samanera, you can talk little bit. Maybe for introduce yourself. Okay, namaste everyone. I'm Kapin Chakma and from India. And now I'm staying in Bihara, Indonesia temple as Samanera. So I think okay, Bante. Ya, oke. Malu-malu ya Bapak Ibu ya. Karena dia bilang tadi ke Bante, Bante bilang, udah hari ini kamu yang ini ya pimpin. Dia bilang, aduh Bante, saya Samanera baru, pimpin bagaimana? Ya, jadi Samanera Kapin, dia berasal dari daerah India ya, Arunachal Pradesh, itu di daerah utara ya, border dengan China. Nah, waktu kemarin ada masalah mengenai COVID, ya di daerah sana itu sangat terdampak dan kita waktu itu sudah bantu melalui keluarganya beliau di sana ya, karena di daerah beliau itu kalau kita bilang daerah sangat-sangat terpencil dan mereka Buddhisnya itu dari Buddhis yang dari awal ya, dari awal. Jadi mereka dari awal ketika ada invasi di India, nah mereka pergi ke daerah-daerah gunung ya. Jadi kalau misalnya pergi ke daerahnya Samanera nggak ada sinyal internet. Ya, nggak ada sinyal internet. Di sana wihara Bante lihat kemarin wiharanya mereka di sana itu pakai seng ya, masih pakai bambu. Kalau orang Manado bilang kayak sabuah ya, kayak tenda. Jadi pakai damasala itu pakai bambu, kemudian ininya pakai atapnya pakai seng. Cuma seperti itu wihara-wihara di daerah beliau ya. Jadi sekarang ya beliau kita undang tinggal di wihara, kemudian untuk menjaga take care daripada wihara Indonesian Bodh Gaya di India. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau sudah ada. Oke, Bante, ini ada dari YouTube dulu. Namo Buddhaya dari Justin Benedict. Malam Bante, kejadian jatuhnya pesawat membuat ikut bersedih walaupun tidak ada sanak keluarga yang berada di pesawat tersebut. Apakah ini salah satu momen melatih UPK? Wandami Bante. Jadi walaupun misalnya di pesawat bukan ada sanak keluarga kita ya, apakah kita melatih UPK? Ya, kalau Bante bilang ya saat ini kita melatih adalah simpati ya, bukan UPK ya. Kalau misalnya melatih UPK itu adalah benar-benar kita tahu dan kita sama sekali antara sedih atau tidak sedih. Tetapi kalau misalnya kita sedih dan kita merasa bahwa aduh kasihan ya, misalnya masih ada anak kecil dan seterusnya yang sedang menderita, nah itu kita berarti melatih sifat daripada karuna ya, bersimpati atas kejadian yang terjadi. Ya, ini mungkin dari Bante. Terima kasih. Bante rasa kalau Brahma Wihara, Bapak Ibu sudah pada hebat ya. Karena memang ini adalah topik yang sudah Bante rasa dari mungkin Anda masih sekolah itu sudah belajar tentang ini ya. Dan tiap hari juga kita baca, kita lihat, jadi mungkin lebih paham harusnya. Bante, ada pertanyaan dari Facebook, dari Ibu Limli. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Meditasi cinta kasih semua makhluk seperti dewa-dewa, manusia, alam rendah, alam binatang, buat belas kasihan kehidupan ke alam bumi cinta kasih manusia, makhluk binatang bebas derita.
Kenapa kita cinta kasih adakah layak kepada dewi-dewi sedang tinggi dari manusia? Kita meditasi untuk diri, hapuskan duka atau ke dalam batin tenang. Boleh Bante berbicara ini? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kenapa kita dalam cinta kasih ya, meditasi cinta kasih membayangkan ya kurang lebih pertanyaannya adalah membayangkan dewa-dewi ya, alam-alam yang rendah, hewan, mungkin yang alam-alam neraka dan seterusnya. Kenapa kita perlu memancarkan cinta kasih kepada mereka juga ya? Karena pertama kali adalah cinta kasih ini adalah sifatnya, ya kan? Cinta kasih ini yang kita tahu bahwa yang pertama kita memberikan kepada semua makhluk, ya. Dan di sini adalah tanpa batasan, ya. Kalau kita baca kembali Karania Metta Sutta, ya kan? Tanpa batas, ya kan? Kembangkan cinta kasih itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci, dan permusuhan. Nah, jadi bagaimana kita mengembangkan cinta kasih? Nah, sekarang kenapa kepada semua makhluk? Yang pertama, alasan yang pertama adalah semua makhluk. Kenapa dikatakan semua makhluk? Kita mesti mendoakan mereka karena yang pertama kita sendiri sudah tidak tahu lahirnya berapa miliar kali, ya kan? Sudah banyak kali kita lahir, ya kan? Lahir, kemudian sakit tua meninggal, lahir lagi sakit tua meninggal, lahir lagi kena COVID lagi meninggal lagi, lahir lagi kena penyakit lagi meninggal lagi, seterusnya sudah sangat banyak dan setiap di dalam kehidupan kita itu memiliki yang namanya orang tua, ya orang tua, orang-orang yang baik sama kita, ya misalnya di dalam kehidupan ini Bante punya papa, punya mama, punya adik-adik, punya saudara yang lain, ya kan, punya teman-teman yang baik, punya sahabat-sahabat yang baik. Nah, mereka semua ini adalah di dalam kehidupan ini. Nah, berarti di kehidupan-kehidupan sebelumnya juga sama. Ya, kita punya family, punya keluarga yang sama, yang seperti ini. Nah, kemudian di dalam kehidupan-kehidupan tersebut, ya kan, kita nggak tahu mereka sekarang lahir di alam mana. Ya, mungkin sebagian dari yang kita sayangi, yang kita cintai, ada di alam surga. Mungkin yang kita cintai juga ada di neraka. Nah, jadi alasan itulah kenapa kita mengembangkan cinta kasih kepada makhluk di 6 alam samsara. Ya, jadi karena alasan itulah kenapa kita harus mengembangkan cinta kasih ini kepada semua makhluk. Ya, karena kita harus beranggap bahwa mereka sudah memiliki cinta kasih kepada kita sejak kehidupan kita yang tak berawal. Nah, oleh karena itulah kita perlu mengembangkan cinta kasih kepada mereka semua, ya. Yang kedua, kenapa harus dewa-dewi? Bukannya dewa-dewi itu lebih tinggi daripada kita. Ya, memang dewa-dewi itu lebih tinggi daripada manusia kalau dilihat daripada kualitas kebajikan. Ya, memang mereka lebih tinggi sehingga mereka lebih bahagia daripada kita. Tetapi walaupun mereka lebih tinggi daripada kita, mereka pun masih menderita, ya. Mereka menderita dari mana? Mereka menderita daripada ketika usia mereka akan lenyap, ya, ketika mereka akan meninggal, mereka akan tumimbal lahir, maka mereka akan merasakan suatu penderitaan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu dengan pancaran cinta kasih kita kepada mereka, nah mereka siapa tahu mereka bisa sadar untuk kembali ke jalan Buddha Dhamma, ya, sehingga walaupun mereka akan bertumimbal lahir lagi, mereka punya pikiran dan ketenangan yang ikhlas menghadapi itu semua. Ya, jadi mungkin ini yang bisa Bante bahas. Kemudian kita meditasi untuk diri hapuskan duka, ya, atau kedalaman batin yang tenang. Ya, kita bermeditasi
memang untuk menghapus salah satunya penderitaan kita. Penderitaan kita ada di mana? Penderitaan kita itu ada di dalam batin kita sendiri, ya kan? Karena batin kita sendiri punya loba, dosa, dan moha. Nah, sehingga loba, dosa, dan moha ini yang kita harus berusaha untuk eliminasi, ya, eliminasi. Dan kapan kita eliminasi adalah praktek yang kontinu, ya. Bapak Ibu bayangkan kita sudah lahir bermiliaran kali. Terus Bapak Ibu hanya mau latihan meditasi seminggu 2 kali. 40 menit dan itu pun kalau nggak telat. Apakah memungkinkan untuk menghapus kilesa ya, duka yang sudah begitu panjang? Ya, susah nggak Bapak Ibu ya? Bante pikir susah loh ya. Seperti contoh ya, kita punya utang 1 miliar. Kita cicil ya, seminggu 2 kali. Cuma cicil nilainya 500.000. Pertanyaan Bante, kapan bisa selesai? Ya, tetapi kalau 500.000 kita cicil setiap hari, lebih possible nggak? Lebih cepat mana? Lebih cepat yang 1 kali 7 atau 7 kali 500 ya tiap hari ya, Senin sampai Minggu 500 atau cuman 1 minggu 2 kali cicilan. Ya, Bante rasa ya kita cicil ya seminggu full ya, sehingga makin cepat cicil, makin cepat utang kita itu berkurang. Makin sering kita latihan, makin sering kita bermeditasi ataupun melakukan paramita yang lain seperti dana, sila, kemudian kesabaran dan seterusnya. Nah, maka makin juga kita punya karma-karma buruk ini, penyebab karma buruk ini makin juga cepat hilang ya. Bante mau kasih contoh kepada Bapak Ibu. Siapa yang mungkin ya, nanti mungkin bisa sharing. Kalau mungkin next Bante akan bikin sesi kesaksian ya. Siapa yang berani sharing nanti bisa dimasukin ke dalam Zoom ini dan nanti akan ditampilkan ketika sesi seperti ini. Ya, nanti kalau Anda mau nanti Anda bisa kontak ke call center. Nah, Bante bilang, coba Bante, ya kan, saya sudah melatih diri, sudah meditasi, tetapi kok masih suka marah? Ya kan, masih suka marah. Kenapa kemarahan saya belum hilang? Ya, kenapa belum hilang? Karena kita baru latihan. Ya, dan pernahkah Bapak Ibu di rumah berpikir bahwa saya suka marah, orangnya temperamen, dan ketika biasanya saya begitu marah sama anak misalnya, saya langsung lempar barang, saya langsung maki-maki, pukul, dan seterusnya. Tetapi nggak tahu Bante, kok sekarang kalau mau marah, ngomel doang, tetapi sudah nggak berani pukul, sudah nggak berani lempar barang. Ada nggak yang tadinya sampai pukul, sekarang cuma sampai ucapan doang? Ya, mungkin juga ada, ya kan? Tadi ini yang paling jauh kan, perbuatan ya sampai pukul dan seterusnya. Mungkin sekarang cuma sampai ngomong doang. Kamu ya jangan malas bla 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 bla. Terakhir kok dalam hati saya ngapain saya marah? Ya, pernah nggak dalam ke kita Bapak Ibu punya emosi-emosi negatif kemudian tiba-tiba kok ada yang rem ya? Kok saya biasa mesti lakukan ini tetapi tiba-tiba ada yang kayaknya nggak boleh lakukan itu deh. Ya, pernah nggak Bapak Ibu berpikir sampai pada sesi seperti itu? Ada satu orang, ya kan, dulu Bante pernah bawa ke India. Nggak pernah ke wihara, ya, nggak pernah ke wihara. Terus, sudah nggak pernah ke wihara, jarang ikut kebaktian, ya kan. Nggak apa-apa, Bante kasih tahu aja, karena dia juga nggak mungkin ikut kebaktian online. Dulu ada ikut kebaktian online sampai tidur dia. Nah, jadi ketika dia misalnya, ya kan, sampai di India, orangnya biasa ceplas-ceplos, ngomongnya suka bercanda dan seterusnya. Setelah pulang dari India, istrinya kasih tahu Bante, Bante, itu suami saya diapain di sana? Saya bilang ke dia ya, emang kenapa? Nggak tahu Bante. Tiba-tiba jadi kalem, terus jadi kalem, nggak gampang emosi, lebih baik, lebih perhatian gitu ya.
Jadi istrinya tanya ke saya, Bante kasih apa ya suami saya di sana? Bante bilang, kita nggak kasih apa-apa, kita cuma kasih apa? Dhamma, cuma suruh meditasi. Itu pun disuruh meditasi duduk nggak bisa, karena nggak pernah ke wihara kan. Keliling jadinya pradaksina doang, jalan-jalan gitu kan. Sambil meditasi, sambil kepalanya begini-begini. Ya, sambil pradaksina. Tetapi hasilnya yaitu ada perubahan. Ya, dan orang ini mengaku sendiri ke Bante. Biasanya kalau di grup ada yang komen, dia akan cepat banget untuk nyamber gitu kan. Cepat banget untuk respons. Tetapi sekarang dia pikir, kok mau ngapain saya komen ya kalau ini nggak penting untuk saya jawab. Berarti disitulah kita bilang ada kesadaran, ada awareness yang muncul akibat pelatihan Bapak Ibu. Itu baru pergi sama Bante 10 hari, ya kan? Nanti kalau India sudah buka, Bante Wasa, nah Anda boleh pergi 3 bulan, ya kan? Wihara sudah ada di India. Jadi Anda bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik, ya, at least untuk this moment saat ini. Ya, mungkin ini yang bisa Bante jawab. Ya, oke. Mungkin ada lagi. Ini ada dari Ibu Kustiani, ya bilang ada perubahan. Pak Limli juga bilang ada perubahan di dalam hidup mereka, ya kan? Ya Bante juga banyak yang berubah ya. Biasanya juga Bante waktu dulu mungkin suka ngomel, sekarang masih ngomel tapi dikit, ya kan? Oke, ya silakan. Dari Ibu Hani Yuwono, Bante. Oke. Namo Buddhaya, Bante. Apa bedanya berbuat baik dan kebajikan? Anumodana, Bante. Jadi apa yang bilang berbuat baik dan kebajikan, ya kan? Dua-duanya sama, adalah melakukan hal yang positif. Ya, melakukan hal yang positif. Ya, cuman kalau misalnya kita bilang berbuat baik aja, itu biasanya kita melakukan hanya semata-mata karena mungkin ya spontan dan seterusnya ya. Sedangkan kalau kita bilang kebajikan itu lebih kepada bagaimana kita berusaha untuk selain kita berbuat, kita mengurangi 5 racun di dalam batin kita ya. Jadi misalnya Bante kasih contoh, sama-sama ya kan, kita berbuat baik, misalnya kita bagi beras ya, kita bagi beras. Si A bagi beras, si B bagi beras. Ya kan? Nah, si A ketika membagi beras dengan bahagianya ya kan, ya bagi beras mungkin 10 karung tapi karyawannya bukan karyawan, kameramennya juga 10 ya kan. Saat penyerahan beras kameramennya juga 10 begitu. Buat apa? Biar masuk ke mana-mana ya, berita, media dan seterusnya. Apakah itu berbuat baik? Benar, itu berbuat baik, itu nggak salah. Ya kan? Tetapi bagaimana Bapak Ibu, racunnya ikut apa enggak? Ikut kan? Racunnya ikut. Kesombongan ikut di situ kan, keakuan ada di situ. Ya, padahal tujuan daripada kita berbuat baik, tujuannya apa? Biar kemelekatan kita berkurang. Ya, racun-racun kita itu berkurang. Tetapi kita berbuat baik dengan tujuan buat diekspos ya kan. Oh, biar masuk koran dan seterusnya. Setelah muncul di newspaper, di koran, lihat, nama saya nih salah nih. Mana nih ini yang tulis berita yang ini nih. Nanti besok-besok jangan diundang ya, jangan dikasih honor yang gede untuk yang media yang ini nih karena salah tulis nama. Nah, itu berbuat baik tetapi racunnya masih ikut. Tetapi kalau kita berbuat benar-benar kebajikan, kita sadar bahwa kita punya 5 racun dan kita berbuat ya demi mengurangi benar-benar racun-racun ini ya, sehingga ya racun-racun ini tidak muncul di dalam keseharian daripada hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, mungkin ini. Terima kasih. Nah, karena mungkin ini topiknya gampang, jadi pertanyaannya hari ini sedikit ya. Jadi Bapak Ibu Bante pesan kepada Anda semua, ketika kita berusaha ya kan mengeliminasi 5 racun yang sebagai membuat hidup kita setiap hari menderita, setiap hari membuat kehidupan kita nggak bahagia. Nah, oleh karena itu ya berusahalah Anda melakukan kebajikan ya, momen demi momen, sesaat demi sesaat. Berapapun kebajikan yang Anda bisa kumpulkan, ya kumpulkan, ya kan?
seperti Anda berusaha, bagaimana Anda berusaha mendapatkan income, bagaimana Anda berusaha mendapatkan penghasilan demi kehidupan dan kebahagiaan Anda sebagai perumah tangga. Nah, sama, di dalam spiritual juga sama. Anda juga berusaha berbuat baik setiap hari untuk apa? Demi kebahagiaan ya Anda, diri Anda sendiri ya. Jadi ini Anda harus berusaha. Jadi jangan sampai ketika kita bilang aduh nantilah, mundurlah dan seterusnya ya. Jadi kita kalau bisa berusaha ya usahakanlah yang terbaik buat hidup kita ya. Karena berbuat baik dalam hal ini melakukan kebajikan, melakukan praktek dhamma tidak ada ruginya ya. Bahkan yang mulia Mingyur Rinpoche dalam hal bermeditasi, dia pesan kepada kita-kita ya, dia bilang kalau mau bermeditasi, kalau misalnya dalam satu sesi Anda bertekad, misalnya satu hari saya bertekad nih, mau melakukan meditasi 20 menit misalnya, ya. Kalau Anda nggak bisa duduk di dalam 20 menit, ya, Bapak Ibu bisa duduk sebisanya Anda. Ya, pokoknya saya ada waktu pagi, misalnya habis masak, buat anak-anak ke sekolah, saya ada waktu nih, setengah jam. Ya Anda duduk aja. Ya, yang penting posturnya bagus dan seterusnya, Anda duduk aja, nggak usah lihat jam. Sekuat Anda duduk sesuai objek yang Anda mau, misalnya objek nafas atau apapun, ya, yang Anda mau, yang Anda mampu. Cuma bisa buka mata, cuma 5 menit, ya nggak apa-apa. Ya, nanti siang misalnya habis cuci piring dan seterusnya ada waktu lagi, duduk lagi. Ya kan? Ya cuma 5 menit ya nggak apa-apa. Tetapi usahakan target adalah 20 menit per hari. Ya, usahakan adalah 20 menit per hari. Nah, jadi mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Jadi jangan berharap bahwa kita cuma mau meditasi ketika ada kebaktian seperti ini, ada Bante baru meditasi. Enggak ya, kalau Bante pribadi menyarankan Anda mandiri ya. Karena kenapa harus Anda mandiri? Karena Anda sendiri adalah calon Buddha. Jadi kami hanya fasilitasi Anda ya kan. Bante ada waktu jam segini, ya kita bikin kebaktian yang segini. Tetapi sisa waktu dari ini usahakan yang terbaik buat diri Bapak Ibu sendiri ya kan. Kenapa kami nggak pernah mau pakai slide ya? Supaya apa? Bapak Ibu tahu, yang mau dibaca di halaman berapa ya? Bapak Ibu sudah tahu nih, mau baca ini. Ya, Bante yang biasanya baca ini sudah ditandain. Jadi kalau Bapak Ibu lagi istilahnya punya waktu sendiri, senggang, ya baca parita sendiri sudah biasa, ya, karena sudah tahu halaman berapa yang perlu dibaca, ya. Dan kemarin ada pertanyaan mengenai Bante, bagaimana cara membaca parita. Ya, dalam membaca parita itu ada beberapa kata ya, ada beberapa titik. Nah, misalnya yang ada huruf A garis. Ya, biasanya yang ada A, I, U, E, O, ya, itu biasa kita baca lebih panjang. Kemudian misalnya ada M yang titik, misalnya kita baca NG, ya. Jadi misalnya saranang. Tapi tulisannya kan saranam, tapi kita baca saranang, ya, karena ada M titik. Nah, T double itu juga kita mesti ada pelafalan intonasinya. Jadi ketika kita melakukan pembacaan parita, nah kita usahakan juga ya sesuai dengan tanda baca yang baik ya. Apakah itu baku Bante? Itu sebenarnya nggak baku-baku amat ya, tetapi ya kalau kita sudah tahu itu yang the best ya kita lakukan, usahakan yang the best ya. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin siapa yang mau bacain? Wisaka. Silakan. Pertanyaan dari Zenlung. Apa bedanya memiliki karmanya sendiri dengan mewarisi karmanya sendiri? Beda ya, memiliki karmanya sendiri dengan mewarisi karmanya sendiri. Mewarisi berarti dari yang lampau ya, namanya waris berarti dari yang lampau. Misalnya hari ini Bapak Ibu tadi pagi misalnya ya, Bante contoh tadi pagi makan rica ya, rica banyak. Nah pada akhirnya jam-jam seperti ini misalnya sakit
ya kan? Sakit perut misalnya. Karena kenapa? Mewarisi rica yang tadi. Ya, karena banyak makan rica siang-siang, akhirnya karena terwarisi. Nah, sekarang adalah sakit. Nah, kalau kita bilang kita adalah pemilik dari karma, maksudnya rasa sakit ini kita nggak mungkin share ke orang lain. Karena kita punya sendiri. Ya kan? Misalnya saya pergi ke dokter, misalnya ke dokter Wisaka. Dokter, saya sakit. Apakah dokter itu bisa bilang, oh iya saya merasakan rasa penyakit Anda? Enggak, karena siapa? Yang punya pemilik rasa sakit adalah kita. Ya, karena itu adalah milik kita. Nah, ini mungkin secara perbedaan ya antara waris dengan pemilik ya. Jadi karena karma kita ini kita punya sendiri, maka kita nggak bisa seperti kasih ke orang lain, saya nggak mau ini saya kasih kamu gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa bilang ya karma itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi namanya kalau milik kita, ya udah itu punya kita. Ya, dia akan ikuti kita. Itu adalah pewaris daripada karma kita sebelumnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bante ada pertanyaan dari Yuliana. Namo Buddhaya Bante, saat kita akan mencoba meditasi 20 menit per hari, apa ada parita yang perlu dibaca terlebih dahulu sebelum meditasi? Namo Tassa, apa boleh langsung meditasi saja? Terima kasih Bante. Ya, baik. Jadi kalau Ibu Yuliana mau bermeditasi, yang Bante tadi bilang 20 menit, apa yang harus dipersiapkan? Ya, Bante bilang ya minimal adalah baca Namo Tassa aja ya. Namo Tassa dan Ibu usahakan 7 postur ya. 7 postur. Jadi walaupun kita usaha ya Bante sebisa saya, tetapi jangan juga mau meditasi kan Bante bilang ada waktu. Jadi sambil sandaran di sofa gitu kan, sambil meditasi, ya itu nggak jadi ya, jadinya meditabo ya, bobo jadinya ya. Tapi kalau kita mau benar-benar bermeditasi, ya usahakan kita pergi ke ruang kebaktian yang biasa Bapak Ibu lakukan ya. Misalnya yang seperti hari ini, Bapak Ibu kebaktian di mana? Nah, ketika di jam itu misalnya kosong, ya Bapak Ibu bisa pakai di ruangan itu, ya. Atau mungkin kalau tidak ada tempat lain, terpaksa harus kamar, ya di kamar. Nah, kemudian meditasilah dengan 7 postur yang baik ya. Yang biasa kita bilang adalah posisi kaki kita, posisi punggung, kemudian posisi tangan, posisi leher, mata, lidah, dan rahang kita ditutup. Nah, kemudian kita bermeditasi dengan 7 postur ini. Ya, kita sadari postur duduk kita, kemudian kita masuk kepada objek yang kita sering pakai. Ya, apakah meta, mungkin sering pakai yang nafas, dan seterusnya. Ini Anda bisa pilih. Ya, sesuai dengan yang biasa Anda pakai. Nah, dan yang kedua adalah jangan pakai timer. Ya, jangan pakai timer. Biarin aja natural ya, natural. Pokoknya sekuat Bapak Ibu, jangan pakai timer. Setiap kali bermeditasi hindari pakai timer. Kenapa? Karena akan membuat Anda nggak sabaran. Ya, ini ya. Karena kenapa? Secara psikologis Anda akan tunggu itu HP bunyi. Aduh, kok lama banget. Aduh, ini Bante kok nggak bilang-bilang sampai sata bawon tusuk kita. Aduh. Ya, jadi jangan pakai timer. Pokoknya alami sebisa saya. Ya, makanya sekarang ketika Bante melakukan pembimbingan meditasi, Bante sudah bilang, ya udahlah Bante menyerah. Ya, pokoknya sebisa Bapak Ibu lakukan yang terbaik buat diri Anda sendiri. Bante sudah gak mau paksa 40 menit mesti duduk. Ya, karena itu biar Bapak Ibu bisa feel-nya lebih better, nggak terpaksa, dan membuat Anda tidak cepat nggak sabar begitu. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dari YouTube Bante. Dari Ibu Citra Teks, malam Bante. Pada saat pandemi saat ini banyak yang jual properti dengan harga miring. Untuk pemilik dana yang cukup,
kalau properti tersebut ditawar dengan harga yang lebih rendah, termasuk membawa 5 racun atau tidak? Terima kasih, Bante. Ya, jadi ketika kita misalnya ya punya uang untuk misalnya membeli properti, tetapi dengan ya namanya kita mau membeli ya, ada dua Bapak Ibu caranya ya, ada dua. Kalau misalnya Bapak Ibu rasa saya mau membeli karena saya butuh, ya, karena saya butuh. Dan sebenarnya bangunan ini karena saya butuh banget. Ya, misalnya sekarang rumahnya kecil mau pindah yang lebih gede, ini mumpung murah. Kemudian Anda mau beli, ya boleh ya. Kalau misalnya saya juga setelah beli ini harus renov dan seterusnya, nah sehingga harus tawar. Dan Anda lihat harga pasar memang masih wajar, ya bangunan misalnya masih wajar, ya udah. Kalau mau tawar ya silakan ya. Yang kedua, kalau Anda punya uang yang lebih, kemudian mungkin rasa ya rumah sekarang masih bagus, ini cuma buat invest ya kan. Tidak ada salahnya kita tawarnya juga nggak keterlaluan. Karena kita harus berempati. Misalnya, kasihan ya, dia mungkin jual rumah ini misalnya untuk pengobatan siapa misalnya. Kalau dia jual rumah ini nggak tahu nanti tinggal di mana dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi kepada ya pelatihan masing-masing dari Bapak Ibu ya. Bante di sini nggak bisa bilang harus yang pertama, tetapi juga nggak bisa menyuruh Anda harus yang kedua. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki cinta kasih, ya Anda sudah memikirkan, aduh kasihan ya, seandainya saya seperti dia, ya kan? Dia sudah nggak ada punya harta, tinggal rumah yang dijual. Karena yang jual rumah itu adalah biasanya orang yang sudah pilihan terakhir. Dan kemudian ya kita memiliki cinta kasih, pada akhirnya ya udahlah dia jual berapa kita usahakan ya mungkin nego sedikit ya buat di itu. Nah itu. Ya jadi kalau misalnya dari sisi Bante pribadi ya silakan nawar boleh, tetapi juga jangan terlalu maksudnya dibawa banget. Karena kan kita sudah tahu bahwa ekonomi lesu dan mereka juga mungkin terdampak sekali sehingga harus jual aset. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante dari Gunawan Sukihoto, Namo Buddhaya Bante. Saya pernah mendengar pertanyaan bahwa perbuatan-perbuatan karma baik pada akhirnya juga hanya membawa pada kelahiran yang berulang. Ya, jadi mendengar pernyataan bahwa perbuatan karma baik hanya membawa pada kelahiran yang berulang. Mohon pencerahan ya. Maksudnya bagaimana? Perbuatan baik yang tadi Bante kasih contoh ya Pak Gunawan bahwa kadang-kadang di dalam diri kita ketika kita berbuat baik kadang-kadang kita sendiri nggak sadar ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik ini kadang-kadang diikuti dari 5 racun ya, 5 racun. 5 racun ini apa? Nggak apa-apa ya Bante ulang Bapak Ibu ya. 5 racun ini adalah kemarahan, dosa, kemarahan, kebencian ini sama. Yang kedua adalah keserakahan, lobah, kebodohan, moha. Kadang-kadang ada tambahan 2 ya, egois kita, sombongan kita, dan iri hati kita. Ini 5 yang seringkali muncul di dalam aktivitas kita, walaupun kadang-kadang itu bajik. Ya, Bante kasih contoh, ketika Bapak Ibu yang sering latihan meditasi, ya kan, kita akan membayangkan 4 hal diri sendiri, orang yang kita sayangi, orang yang kita benci, dan orang yang kita netral ya. Ketika dalam mereka melakukan meditasi ini, Bante akan memandu mereka untuk melihat orang-orang yang mereka cintai. Ketika merasa memasuki sesi ini, semua orang akan rasa bahagia. Oh, ini anak saya, misalnya sambil bayangkan anaknya namanya Raymond. Oh, Raymond ini baik. Ya, semoga Raymond berbahagia, bebas dari penderitaan dan seterusnya. Mungkin ketika juga membayangkan orang yang dia sayangin, dia akan rasa bahagia, senang. Tetapi jangan sampai disuruh membayangkan musuhnya. Baru membayangkan musuhnya dalam hati. Aduh, semoga kamu berbahagia. Ini Bante nggak salah apa? Dia kan pernah giniin saya, kenapa dia harus berbahagia?
Ya. Dan kemudian yang terakhir yang netral, semoga semua makhluk berbahagia. Aduh, nggak tahu deh siapa, pokoknya ya semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, ikutin aja deh kata Bante. Kenapa jadi begitu? Karena racun 3 ikut, ya kan? Ketika kita mencintai orang yang kita sayangi, itu adalah attachment, kemelekatan. Ketika kita yang kedua memiliki musuh, itu adalah dosa, kebencian. Dan yang ketiga, ketika kita nggak peduli sama yang lain, itu adalah moha, ya, peduli amat sama dia. 3 ini, walaupun dalam sesi meditasi masih ada, ya, itu masih ada kan. Nah, apalagi ya dalam daily life yang tidak memiliki kesadaran. Maksudnya kesadaran yang prima ya. Kita semua sadar, tetapi kadang-kadang kita melakukan hal yang ya sebenarnya itu nggak baik, tetapi kita nggak sadar untuk lakukan ya. Nah, jadi ketika kita melakukan inilah, jadi ya itu racun itu ikut ya, walaupun di dalam kegiatan bermeditasi yang tadi. Nah, sehingga kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang racunnya masih ikut, akan mengkondisikan juga kelahiran di masa mendatang. Oleh karena itulah ajaran Buddha menganjurkan melakukan perbuatan bajik yang termasuk di dalamnya mengurangi 5 racun tadi. Sehingga benar-benar perbuatan yang Anda lakukan adalah pure yang akan membawa Anda pada tingkat-tingkat kesucian. Ya, ini Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin pertanyaan yang lain silakan. Dari Limli, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Kenapa baca doa suci Buddha dulu lambat macam 1 jam, sekarang tiada apa-apa, cepat macam biasa setengah jam sahaja, ada tidak? Oke, jadi Pak Lim tanya ya, kenapa dulu ya baca parita berasa lama banget? Kok sekarang setengah jam itu sudah cepat? Ya, karena Pak Lim sudah ikut dari bulan Maret. Ya, dari bulan Maret kita baca doa, ya kan mungkin ketika baca doa kram. Ya, 15 menit kok kaki sudah kram, Bante. Tetapi sekarang kayaknya setengah jam belum kram karena sudah terbiasa. Makanya ini adalah hasil daripada kebiasaan kita. Kalau kita sering berbuat baik seperti ini, ya, ini contoh yang paling gampang ini adalah baca parita doang. Ya kan, bagaimana dengan hal-hal yang lain, ya. Ketika kita mulai baca parita yang sudah sekian bulan ya, kita akan mencapai 10 bulan, setiap hari kita baca dan kita bisa berasa bahwa kok sekarang rasa kramnya itu nggak terlalu kram. Rasa nggak sabar itu membaca parita yang begitu panjang itu kayaknya kurang. Karena kenapa? Sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa baca, sudah terbiasa konsentrasi, jadi perasaan-perasaan di dalam batin tetap ada rasa bosan, tetap ada rasa jenuh, tetapi karena lagi fokus, dia enggak. Bagaimana melatih ini? Sekali lagi yang paling gampang adalah terbiasa. Ya, karena Bapak Ibu sudah terbiasa, ulang-ulang-ulang, sehingga rasa ya sudah enggak ada apa-apa sekarang. Nah itu. Ya, ini adalah hasil yang baik, yang positif sekali. Ya, terima kasih Pak Lim ya. Pertanyaan berikutnya, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Jika ada orang ngomelin kita, padahal bukan kesalahan kita, apakah karma kita berbuah? Bagaimana cara menghilangkan? Nggak terlalu kedengaran sih, Wisaka tolong dideketin mic-nya. Namo Buddhaya, Bante. Jika ada orang ngomelin kita, padahal bukan kesalahan kita, apa karma kita berbuah? Bagaimana cara menghilangkan kekesalan setelah diomelin? Terima kasih, Bante. Ya, jadi kalau misalnya bukan salahnya Cinansi, kemudian Cinansi diomelin, terus bagaimana cara mengurangi kekesalannya ya? Kan bukan aku yang salah. Ya, yang pertama yang paling gampang mungkin begini aja. Ya saya dapat kesempatan bahwa karma buruk saya berbuah. Ya kan? Hari ini ada yang bantu bayar karma buruk saya. Jadi saya bahagia, ya. Mungkin ini yang pertama, ya kan? Yang kedua, ya kalau masih yang tadi belum bisa terima, yang kedua mungkin bisa coba bahwa ya dia melakukan ini sama saya, tetapi kita bisa buktikan bahwa bukan saya yang lakukan.
Ya, tentunya yang kedua kalau mau pakai pembuktian di sini juga mesti bijak sedikit ya. Jangan, kan saya nggak lakukan, coba tanya tuh sama si ini, si ini, si ini. Satu kampung dikonfirm. Harusnya masalahnya kecil, karena dikonfirm satu kampung jadi besar ya. Nah ini juga harus bijak ya, tetapi bisa melalui cara confirm ya. Terutama misalnya ini dalam hal profesionalitas, misalnya Anda di kantor dan seterusnya. Jadi ini mungkin bisa dikonfirm seperti itu ya kalau misalnya Anda secara profesionalitas. Tetapi yang ketiga, ketika Anda diomelin seperti tadi, Anda cuman di dalam batin cuma catat, ini pun akan berlalu. Ya, ini pun akan berlalu ya. Sudah, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang berikutnya, ketika Anda mungkin mulai kesel, Anda juga bilang, pancarkan cinta kasih kepada yang marahin Anda. Misalnya, kasihan dia marah saya karena dia tidak punya dia sendiri menderita akibat kemarahan ini. Sehingga dia nggak sengaja untuk marah kepada kita. Nah, jadi bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Ya, terima kasih. Mungkin sudah habis. Ya, kalau sudah habis Bapak Ibu, kita akan tutup dengan pembacaan doa dedikasi dan kemudian pelimpahan jasa. Ya, karena maaf sekali selama pandemi Bante pribadi nggak pernah takut juga ya untuk ke rumah sakit, ke rumah duka. Jadi selama masa pandemi Bante melakukan pelimpahan jasa secara virtual. Jadi bagi Bapak Ibu yang di rumah, yang punya misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, saudaranya yang sakit atau meninggal, mungkin suasana hati Anda juga nggak tenang dan seterusnya, Anda bisa melakukan pelimpahan jasa buat ya makhluk-makhluk yang ada di sekitar Anda. Sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, kita akan membacakan doa dedikasi yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide, nanti akan dipimpin oleh pemimpin puja. Doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar mendapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk praktek dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.